Halo, perkenalkan nama saya Zara Hairana dengan nomor NIM 2200302201. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai Business Concept Plan. Business Concept Plan itu sendiri merupakan sebuah dokumen yang isinya perencanaan, ide, dan gagasan pokok yang menjadi dasar mengapa seseorang memulai bisnisnya. Perencanaan tersebut mencakup strategi, konsep, tujuan dan sasaran serta target usahanya. Business plans juga berfungsi sebagai pedoman evaluasi apakah pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai dengan tujuan utama bisnis tersebut. Di buku kerja kewirausahaan 1 terdapat Junior Business Facilitator dengan langkah-langkah 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1 tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. 1.2 konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. 2.2 masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasikan yang dapat menjadi peluang bisnis. 3. Mengidentifikasi karakteristik personel wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. 3.3 jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. 3.4 langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. 4.2 fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. 4.3 library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Selanjutnya, di buku kerja kewirausahaan 2 ada 1. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. 1.1 nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. 1.2 deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, dan kata kunci. 1.3 bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. 2.2 target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. 3.2 peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. 4.2 fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. 4.3 manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. 4.4 reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1 personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. 5.2 kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Buku kerja kewirausahaan 3. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Potensi rendah minus 1, potensi sedang kosong, potensi tinggi 1. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, menyelesaikan masalahnya,
mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, ketepatan waktu masuk ke pasar, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia? Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka? 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau jasa layanan yang ditawarkan? Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? 2. Kelayanan target industri. 2.1. Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, tahap siklus hidup industri, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, margin operasi industri. 2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Daya beli pelanggan. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Potensi pertumbuhan target pasar. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1. Kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. 3.2. Kecakupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis. Tidak berlaku pada saat pemula. 4. Kelayakan finansial. 4.1. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, modal utang, modal khusus. 4.2. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, profitabilitas dan resiko saat ini, nilai perusahaan. 4.3. Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, proyeksi pendapatan, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, margin kotor dan laba sebelum pajak. Sebagai persentase dari pendapatan, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Minus 1 sampai 0 tidak layak. 0 sampai 2 layak. Lebih dari 2 sangat layak. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. Total 1,5 layak. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti desain produknya. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar. Total 2. Saran untuk segera ditindaklanjuti pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi. Total 1 layak. Untuk segera ditindaklanjuti desain organisasinya. Bagian 4, isu finansial. Total 1,5. Saran untuk segera ditindaklanjuti desain pembiayaannya. Penilaian keseluruhan. Total dibagi 4 sama dengan 5, yaitu layak. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya.